Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memberikan kabar kepada orang tersebut bahwa engkau telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kebersamaan di sini adalah kita diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba yang masih banyak maksiat, masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka sebenarnya tidak ada yang paling kita harapkan selain dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Karena kenapa? Kalau rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam diri kita, atau kita berada di dalam lingkaran tersebut, maka sesungguhnya hidup ini pada hakikatnya tidak ada yang susah untuk kita jalankan. Makanya kita selaku manusia, orang-orang yang beriman ini berusaha untuk mencari kenikmatan selain daripada kenikmatan dunia. Karena orang-orang yang terjebak di dalam kenikmatan dunia itu dalam ilmu psikologi disebut sebagai orang-orang yang terhambat perkembangan jiwanya. Makanya kalau ia terhambat perkembangan jiwanya, psikolog menilai bahwa orang tersebut menderita sebuah penyakit namanya neurosis obsesional. Apa itu neurosis obsesional? Ia ingin sebenarnya mencapai sesuatu yang lebih tinggi tetapi tidak mampu mencapainya. Maka kalau kenikmatan itu kita tinggalkan dari kenikmatan dunia, lalu merasakan kenikmatan di dalam keimanan, maka orang tersebut meningkat jiwa Subhanahu wa taala. Kalau ia meningkat jiwanya di sisi Allah, berarti orang tersebutlah yang sebenarnya menuju kekekalan, menuju keabadian. Kenapa dia menuju keabadian? Karena ia mencari zat yang abadi. Karena kalau manusia mengejar harta benda dunia, mengejar kenikmatan dan kelezatan dunia, kalau ia hanya fokus di bidang tersebut, maka dia akan hilang bersama dengan dunia itu sendiri. Kebahagiaannya hanya akan sampai batas dunia. Maka kalau orang sudah kemudian tertanam dan terpelajar keimanannya di dalam dirinya, maka sungguh tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit ia korbankan untuk Allah kalau ia sudah berada di dalam keimanan yang hakiki atau keimanan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah itu adalah ciri orang yang mau menanggalkan kenikmatan dan kelezatan dunia demi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya apalagi pada suatu hari, tentunya untuk bangun pada suatu hari membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, meninggalkan kasur kita yang empuk, lalu kemudian begitu dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengorbankan kelezatan dunianya dari kepentingan akhiratnya, maka orang tersebut pasti akan diberkahi dalam hidupnya. Maka kalau dia berdoa, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada kita, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Jangan hanya nanti kemudian mengatakan bahwa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita apabila kita memperoleh kenikmatan. Sementara kita kalau Allah memberikan kesulitan hidup di dalam kehidupan kita, lalu kemudian mengatakan saya dulu orang akan mencintai kita. Tapi seperti demikian. Oleh sebabnya itu tidak ada kejadian yang kita alami di dalam kehidupan ini selain daripada skenario-nya Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendosa, para ahli maksiat, meskipun dia bermaksiat kepada Allah, meskipun dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memanggilnya, ya ibadi, hai hamba-hamba, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama sufi, pada hakikatnya kita ini selaku manusia sebenarnya memiliki banyak nama. Selain daripada nama keseharian yang kita pakai, nama apa itu tergantung dari sikap dan perbuatan kita. Kalau di dalam kehidupan kita ini kita berkasih sayang kepada seorang manusia, maka orang tersebut bernama Abdul Rahman atau Abdul Rahim. Kalau ia kemudian memaafkan kesalahan orang itu, maka orang tersebut akan memiliki nama Abdul Ghafur dan lain sebagainya. Makanya di dalam penamahan di dalam agama Islam itu ada ulama yang mengatakan kalau kita memberi nama kepada anak dengan melalui asmaul, kita mengatakan Rahman atau nama saja Rahim,
atau namanya sajadah, harus ada di belakangnya abdu atau hamba yang pengasih, hamba yang pemaaf dan lain sebagainya. Begitu sebagian kata ulama, sehingga agar supaya lebih nampak di dalam identitas kehidupan kita bahwa kita ini memang hanya selaku hamba, dan predikat seorang hamba itu pada hakikatnya adalah sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah, sebuah derajat yang tinggi. Jadi bukan sebuah penghambaan itu lalu kemudian kita merasa hina. Kita hanya merasa hina pada satu zat, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa ditambahkan Ustaz tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Alhamdulillah jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada sebuah kisah, yaitu pernah kita dengar kisah Abrahah ya, atau tentara bergajah. Ini berhubungan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika Rasulullah ini lahir bertepatan dengan ada sepasukan dari negeri Yaman. Jadi kerajaannya itu dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu pasukan yang membawa seekor gajah. Jadi gajahnya itu hanya satu ekor, bukan semuanya. Kalau kita lihat di novel atau di cerita kartun itu semuanya naik gajah. Oh, enggak begitu. Di mana mau dapat gajah sebanyak itu? Tapi itu gajah dalam tafsir disebut namanya adalah Mahmud. Apa? Mahmud. Nama gajahnya itu gajah raksasa. Jadi mereka ini dari Yaman itu sampai ke Mekah. Jadi motif mereka ini, mereka juga buat satu bangunan yang lebih megah dari Ka'bah. Tapi orang-orang Arab Badui ini malah mengotorinya. Maka dia ada ketersinggungan dan merasa, wah ini saya ini sudah bikin satu jenis Ka'bah juga tapi berlapiskan emas. Kenapa malah dihina? Kenapa dihina oleh orang-orang itu? Maka raja ini tersinggung, kemudian berniat menghancurkan Ka'bah yang di Mekah. Katanya Ka'bah yang di Mekah ini kan cuma dari batu, kenapa enggak banyak sekali orang datang ke sana. Maka dari motif itulah kesombongannya raja ini mengajak ribuan jumlahnya. Di tengah perjalanan mereka ini sambil menghancurkan tempat-tempat yang mereka lewati karena gajah besar yang mereka bawa. Tujuannya gajah ini nanti sampai ke Mekah untuk menyeruduk. Apa menyeruduk tahu ya? Ya, dia mau tabrakkan itu gajah ke Ka'bah supaya Ka'bah hancur. Tapi sebelum masuk Mekah mereka juga punya kebiasaan tadi, menghancurkan sekitarnya, bahkan merampas harta orang-orang di sekitar Mekah. Termasuk dalam rampasan itu ada 200 ekor unta, yaitu milik dari siapa? Pamannya Rasulullah, itu Abdul Muttalib. Ya. Disinilah ada, beliau itu sudah tua, tapi ketika diambil untanya yang 200, beliau sendiri mendatangi tentara yang jumlahnya ribuan, Masya Allah. Dan dia katakan, mana unta saya? Kembalikan unta saya. Raja malah bingung, heran, kenapa kalian tidak jaga Ka'bah kalian? Kamu malah ambil kamu. Ini urusan dunia saja kamu urus. Dia bilang, enggak, justru unta ini saya yang pelihara, saya yang jaga, makanya saya harus ambil. Sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya. Wah, ini Masya Allah. Maka Raja Abraha ini tertantang. Gitu, kalau gitu kita hancurkan. Dalam perjalanan mau menghancurkan itu, Allah kirim wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, kalau dalam surah Al-Fil ini lengkap Allah ceritakan kisah ini.
Kalau kita melihat versi lengkapnya silakan baca tafsir Ibnu Katsir, di situ sangat lengkap. Kemudian Allah kirimkan toiron ababil, apa namanya itu, burung-burung yang bergerombol atau berombongan. Jadi namanya bukan burung ababil. Kalau dengar dari SD saya ingat itu diceritakan oleh guru kita, itu burung ababil namanya. Padahal ababil itu bukan nama burung. Itu bahasa Arab, ya, bahasa Al-Qur'an, artinya burung yang bergerombol. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi mereka membawa apa namanya itu, tanah liat yang dipanaskan, yang dibakar, kemudian mereka dilempari itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka ini seperti ulat yang dimakan daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Dan ini kalau pelajaran penting dalam surah ini, Masya Allah, Nabi ketika lahir itu sudah menjadi rahmat sebenarnya. Nabi itu menjadi rahmat. Baru lahir saja sudah Allah selamatkan, bahkan ada pertolongan sejenis itu. Kalau sekarang dalam surah ini kalau kita lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi, apakah kamu telah melihat ada pasukan gajah, ya, pasukan gajah, dinamakan pasukan gajah karena disematkan kepada satu gajah ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi sebenarnya tipu daya mereka ini akan menghancurkan mereka sendiri. Orang-orang kafir, orang-orang yang niatnya menghancurkan Islam, maka kita orang-orang yang beriman silakan melihat, tidak ada dalam sejarah Islam orang yang ingin menghancurkan Islam selamat, semua binasakan. Maka sampai saat ini pun, walaupun orang-orang di luar Islam, orang yang musuhi Islam, yang niatnya untuk menghancurkan Islam, yakin dan percaya Allah akan hancurkan. Dan ini sunnatullah, menjadi ketetapan Allah, karena Islam ini agama yang Allah ridhoi, dan ini agama yang Allah utus melalui nabinya yang mulia. Maka agama Islam pasti dijaga, tetapi kalau orang-orang Islamnya belum tentu, tergantung dianya, pengamalan Islamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini datang sebagai penyelamat bagi semua manusia sebenarnya. Jadi bahasanya seperti itu, Islam. Jadi kata-kata Islam selamat. Orang yang Islam pasti selamat. Maka Allah menekankan dalam ayat Al-Qur'an, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang Islam, orang yang selamat. Maka ini sangat penting untuk kita syiarkan, sangat penting untuk kita sampaikan kepada semua manusia, bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, jadilah juga seperti yang terus mengalir, ya. Karena air ini kalau tidak mengalir, dia diam saja, maka lama-kelamaan di situ muncul banyak penyakit, muncul nyamuk juga di situ, maka lama-kelamaan akan kotor, lama-kelamaan muncul juga binatang-binatang di situ. Tetapi kalau air ini kalau ketika mengalir, maka dia memberikan manfaat. Begitulah kita sebagai orang Islam. Maka Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Sehingga kalau kita banyak manfaat untuk manusia, silahkan ada orang mau bilang kita terserah, oh kamu itu dimanfaatkan. Kalau kita merasa, oh saya dimanfaatkan, berarti bagus daripada kita tidak dimanfaatkan. Artinya kalau ketika manusia ada yang memanfaatkan kita, artinya kita masih ada manfaat untuk manusia. Yang bahaya kalau tidak ada orang memanfaatkan kita lagi. Oh berarti tidak ada manfaatnya ini. Maka hadirin yang mulia, kalau orang tidak ada manfaatnya, hakikatnya badan dia hidup kelihatannya, maka ini sebenarnya sudah mati ini orang. Karena orang yang membawa manfaat itu, walaupun dia sudah mati, ketika manfaat yang dia buat itu masih hidup, masih ada, masih diamalkan orang, masih dilanjutkan estafetnya, maka walaupun dia sudah mati, pahalanya terus mengalir dan hakikatnya dia masih hidup. Kenapa demikian? Karena betul, karena hakikat kehidupan adalah amal yang kita buat terus mengalir. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Matsalul ladzi yadhkuru wal ladzi la yadhkuru rabbahu al-hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Matsalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati.
Jadi hakikat kehidupan kematian itu kata Nabi, orang yang tidak ingat Allah itu hakikatnya orang itu mati. Orang yang ingat Allah itu sebenarnya orang yang hidup. Maka inilah keyakinan yang dipegang oleh sahabat radhiyallahu anhum ketika perang Mu'tah, yaitu jumlah pasukan Rasulullah dan para sahabat itu kurang lebih 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. Wis. Kalau kita lihat ini dari segi angka, tidak mungkin menang ini. Ya, mungkin menang. Karena jumlahnya waduh, bukan tandingannya lagi. Tetapi Allah ingin mematahkan keyakinan kita, mematahkan kebiasaan buruk kita. Manusia itu kalau melihat jumlah, oh tidak mungkin itu, oh tidak mungkin menang. Sehingga hadirin yang mulia, Allah ingin mematahkan itu semua. Ternyata dalam perang tidak sampai 20 sahabat yang mati. Tetapi yang tentara Romawi lebih 3.000 yang mati. Wah, ketakutan. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, dalam Islam akan terus seperti itu. Islam ini Allah selalu akan jaga. Cuma Allah mau lihat di mana kita berpihak, itu saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, mau dilempar ini ada dua binatang yang kita, kalau kita dengar dari yang di guru-guru kita, itu ada satu yaitu burung pipit. Burung pipit, dan satunya lagi yaitu cicak. Burung pipit ini dia ambil air dari mulutnya. Kalau kita lihat pipit itu kecil sekali air yang didapat, paling setetes. Malah diajak sama cicak, apa itu kamu burung pipit, sedikit sekali air kamu ambil untuk memadamkan api. Tapi apa kata burung pipit? Saya yakin yang air yang saya ambil tidak akan memadamkan api. Cuma saya berharap nanti di akhirat kelak saya menjadi saksi bahwasanya saya di pihak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika cicak ini, walaupun dia tidak tiupan dia ini kecil, tapi dia di dekat api itu isyarat meniup, meniup. Padahal tiupan angin daripada cicak ini kecil sekali, tidak akan menambah ini kobaran api. Tetapi dari keberpihakan tersebut, Rasulullah itu mengatakan cicak termasuk hewan fasik dan sunnah dibunuh. Masya Allah. Dapat pahala sekali pukulan, dapat pahala 30. Kalau sekali pukulan terus mati, dapat pahala 30. Kalau berkurang mungkin 2 kali 3 kali, kurang juga pahalanya. Itu cicak. Maka dalam keberpihakan tersebutlah yang ingin Allah lihat. Sebenarnya kalau Allah mau tolong selesai. Cuma Allah mau lihat kita di mana mau kita berpihak. Sehingga hadirin yang mulia, jangan sampai saat ini ada orang-orang di luar Islam menghina agama kita, menghina Islam, menghina simbol-simbol Islam, terus kita bilang maafkan saja, biarkan mi. Padahal Allah ingin melihat di mana kita berpihak. Maka hadirin yang mulia, semoga kita senantiasa istiqomah dalam Islam, senantiasa menjadi pembela-pembela Islam. Minimal kita menjadi pemutus. Kalau ada berita-berita yang menjelekkan Islam, maka cara terbaik kita kalau kita bermain sosial media, hapus itu pun, stopkan. Kita komentari, jangan kita sebarkan. Auzubillah. Karena kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, cukuplah keburukan akan hilang dan tidak dibicarakan. Cukuplah keburukan itu akan hilang dengan tidak dibicarakan. Ini yang sering terjadi. Alhamdulillah. Di negeri kita, kalau ada satu maksiat ataupun satu dosa dibuat di pelosok negeri sana, ketika wartawan sudah tahu, masuk ke televisi, hari-hari diputar. Maka tidak heran, mungkin tidak usah heran kalau di mana-mana terjadi maksiat yang sama. Karena mungkin dari orang yang tidak tahu informasi tersebut, ketika melihat informasi itu, ternyata ada model begini bisa ditiru. Dan ini yang terjadi. Mohon maaf anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini, mereka ini tipe manusia yang menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Ya, tontonan sebagai tuntunan. Ini yang terjadi di zaman kita. Maka baru kemarin saya baca satu berita, ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang tua. Ada seorang anak kecil berumur 11 tahun, kelas 5 SD kayaknya, dibully oleh teman-temannya, bahkan sampai direkam disuruh menyetubuhi kucing. Sampai itu anak, kasihan, tertekan karena bulian itu sampai mati, meninggal bukan karena
dibunuh atau apa, tidak, karena tidak bisa menahan begitu berat tekanan bulian dari teman-temannya. Ini sangat penting anak-anak kita untuk kita periksa. Mohon maaf, mungkin dari anak-anak kita yang datang ke masjid ada yang bawa HP ataupun di rumah punya HP, sesekali boleh orang tua ceklah, cek WA mereka, cek Facebook mereka, cek kebiasaan-kebiasaan mereka. Jangan sampai ada mereka, nauzubillah, anak-anak sekarang itu mereka sudah berani bikin macam-macam rencana. Bahkan orang tuanya mungkin tidak tahu. Saya temukan ada grup, mereka buat grup anak-anak kecil ini. Mereka sudah buat grup isinya campur baur perempuan laki-laki. Maka saya suruh hapus. Ini di mana ditemukan? Di sini. Maka ini jadi perhatian buat kita semua orang tua. Tolong Pak, Bu, perhatikan HP yang kita kasih ke anak-anak kita. Kita bilang ada orang tuh susah sekali diurus HP, anak-anak main HP terus. Karena bapak ibu belikan. Kalau memang sudah tidak ada manfaatnya, ambil. Kalau untuk tujuan pendidikan, misalnya sebelum ini ada pandemi corona, kita belajar melalui online. Ini kan sudah lewat, masuk normal. Ambil, batasi mereka dalam menggunakan HP. Sesekali dalam sehari cek HP mereka, sehingga hadirin yang mulia kita menghindari jangan sampai anak-anak kita, didikan kita tidak manfaat karena mereka tercekoki ataupun dijadikan tontonan sebagai tuntunan. Padahal kita dalam Islam jadikan tuntunan Nabi kita jadikan tuntunan sehingga menjadi tontonan umat. Ya, tuntunan harus dijadikan tontonan, jangan balik tontonan dijadikan tuntunan. Sehingga hadirin yang mulia, tuntunan Nabi kita ini kalau kita ikuti maka kita semua akan selamat dunia sampai akhirat. Dan ini dibuktikan oleh generasi sampai saat ini. Islam sampai saat ini bisa berjaya, bisa terus ada karena masih ada orang yang istiqomah mengamalkannya, istiqomah dalam tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita sampai ini bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ukhuwah Islamiyah, sehingga kita bisa kumpul sama-sama walaupun dalam berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pandangan, tapi kita bisa kumpul dalam satu majelis sama-sama minum teh, minum kopi, makan. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita tidak bisa duduk sama-sama minum kopi. Biarlah pendapat kita berbeda, tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk kita sama-sama duduk minum teh dan minum kopi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Adakah bertanya ke tidak? Iya, baik. Kalau begitu kita nanti cerita bebas saja. Kita doa dulu, doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar.
saja Ki.
Ayo masuk. Yang sudah langsung masuk ya. Afdal. Masuk ke dalam. Masuk ya. Oh. Itu apa di kiri? Itulah pemerintahannya Jokowi. Ini